Tangan jali. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di vlog kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia Wawancara. Nah, perkenalkan, nama saya Niputurati Wahyudaneswari, absen 30 sebagai pewawancara, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Purnama Antari sebagai prolog. Perkenalkan, nama saya Nenengah Anita Permatasari, nomor absen 28, saya sebagai epilog. Kalian semua pasti penasaran kan apa yang akan kita bahas pada vlog kali ini? Maka dari itu, mari kita simak bareng-bareng vlog berikut ini. Bali memiliki banyak sekali alat musik tradisional, salah satunya adalah gender, yang memiliki bunyi yang lembut dan juga bergetar indah. Alat musik gender seringkali menjadi pengiring dalam upacara adat dan juga pertunjukan seni. Kesenian gender termasuk ke dalam seni karawitan atau seni musik yang menggunakan gender wayang. Alat musik gender wayang ini biasanya dibuat dari logam atau perunggu yang kemudian disusun dalam resonator yang terbuat dari bambu. Nah, untuk mengenal alat musik gender lebih jauh, kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu tokoh yang sudah lama menekuni alat musik gender tersebut. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputurati Wahyudaneswari, saya akrab dipanggil Rati Daneswari. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini, saya di sini sebagai pewawancara pada vlog hari ini. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang santai dengan salah satu seniman gender kita yang sudah ada di sebelah saya. Namun sebelum kita masuk lebih lanjut atau membahas lebih lanjut mengenai kesenian gender, boleh diperkenalkan dulu Bli ke teman-teman semuanya, nama Bli siapa? Ya, baik, perkenalkan nama saya Iputu Andi Sanjika. Saya dulu lulusan SMA Negeri 2 Menui dan melanjutkan ke Isiden Pasar, lulusan seni kerawitan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Bli pertama kali bisa tertarik dengan kesenian alat musik tradisional di Bali, khususnya dalam bermain gender? Dan menurut Bli sendiri, seperti apa sih makna sebuah gender di mata Bli? Pada awalnya, ketertarikan yang untuk gender itu dari kecil memang punya lingkungan keluarga ibu lebih tepatnya. Nah, jadi memang diarahkan ke seni dan memang saya sendiri pun memang tertarik dari kecil memang untuk bermain gamelan. Dan untuk makna gender itu sendiri, Niko menurut yang sih ada dua makna ya. Yang pertama jelas untuk religius, yaitu untuk pengiring setiap upacara keagamaan di Bali. Yang kedua untuk fungsi komersial, yaitu dalam acara-acara non formal seperti acara di villa atau lain-lainnya. Tergantung sekarang kita dapat memposisikan instrumen gender itu dalam konteks apa. Yang jelas, gender pada awalnya memang untuk kegiatan sakral. Namun perkembangan zaman kini gender juga dapat digunakan sebagai pengisi acara-acara lainnya. Namun tetap pada pakem gamelan Bali yang sudah kita warisi sampai sekarang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua, kapan Bli mulai menekuni dan berlatih bermain gender? Bisa diceritakan sedikit? Pertama kali bermain gender itu kalau tidak salah kelas 5 SD. Jadi waktu itu kakak sepupu sudah memiliki banyak pengalaman, jadi melihat bakat saya yang tertarik pada gamelan Bali, tergerak hatinya untuk ingin mengajarkan bermain gender. Sehingga SD, SMP, SMA dia sudah biasa bermain gender. Namun pada awalnya kelas 5 itu cuma belajar dasar ya. Melanjutkan kembali itu jadi ke mana-mana berguru dengan teman-teman yang lain, ketemu teman-teman di luar. Tambah dengan adanya lomba-lomba di Bali waktu itu, jadi dapat belajar lebih banyak tentang gender, khususnya gending-gending khas-khas daerah lain. Baik, pertanyaan yang ketiga, di mana biasanya Bli ngayah atau memainkan gender ini? Misalnya untuk upacara-upacara keagamaan hanya untuk pertunjukan seni saja. Kalau biasanya pada umumnya kan mesangih ya, mentatah gender. Kedua ada ngaben biasanya, yang gender yang ada di atas badai. Terus gender lainnya
biasanya Tiang mainkan di hotel dalam ranah pariwisata tadinya. Di hotel-hotel Nusa Dua biasanya. Selanjutnya, kenapa Bli masih bertahan atau nyaman sampai saat ini memainkan gender? Bisa berikan sedikit motivasi atau harapan yang ingin diwujudkan ke depannya soal alat musik tradisional ini. Bertahan karena suka. Satu, karena suka. Kedua, memang tujuan Tiang sebagai seniman mewarisi apa yang Tiang punya dan mewarisi apa yang Tiang pernah pelajari oleh pengisir kita dulu. Jadi agar kedepannya tetamian gending-gending gender klasik niko dan gending-gending gender yang baru tetap bisa lestari, khususnya mempertahankan seni budaya Bali. Untuk motivasi kedepannya, harapan Tiang sih agar sekolah-sekolah di Bali khususnya dapat mempertahankan keberadaan alat musik gamelan khususnya gender. Semoga bisa mengembangkan bakat-bakat para siswa yang ingin bermain gamelan Bali, salah satunya gender, dalam ranah sekolah. Setidaknya Saraswati itu bisa dipentaskan sebuah kesenian gender wayang. Pertanyaan yang kelima, bagaimana tips dan trik agar Bli bisa tampil menabuh gender di depan banyak orang tanpa grogi? Kalau grogi menurut Tiang itu adalah sebuah hal unik ya. Satu, grogi itu memang ada karakter orang yang memang grogian, tapi akan bisa diatasi dengan jam terbang. Artinya semakin sering seorang penabuh itu bermain gamelan di hadapan orang banyak, pasti akan terbiasa dengan keadaan seperti itu. Artinya tidak akan merasa grogi. Kedua, meningkatkan percaya diri. Jelas lebih penting itu, sangat penting dalam pementasan, dalam sebuah ngayah. Karena meskipun ranahnya ngayah, tidak akan menutup kemungkinan seorang pemain gender itu bisa grogi. Bahkan Tiang aja pernah artinya grogi, bahkan semua materi gendingnya itu bisa ngeblank, bisa hilang ya. Tapi itu memang jam terbang ya, artinya istilahnya harus memang pengalamannya harus sering dilakukan, ngayah, pasti akan biasa. Artinya tampil di depan orang banyak. Intinya percaya diri dan entak sebang kan, bahasa Bali entak sebang. Baik, sampailah kita di penghujung vlog kali ini, yaitu di kesimpulan. Tolong berikan sedikit pesan dari Bli untuk generasi-generasi muda seperti kita ini supaya bisa tertarik dan melestarikan budaya kesenian kita di Bali. Baik, harapan saya untuk generasi kedepannya, jangan takut salah kalau bermain gender, bermain gamelan Bali apapun, jangan takut salah. Kedua, tetaplah pada lingkungan seniman jika Anda ingin lebih maju ke depannya. Contoh, jika Anda adik-adik ya semuanya yang generasi kedepannya ingin belajar gender, perluas relasi teman-teman lingkungan yang sefrekuensi, atau teman-teman yang memang suka gender, gamelan Bali lainnya. Kedua, harus ada pengorbanan waktu, tenaga, itu juga tak kalah penting itu tadinya. Ketiga, untuk orang tua, mohon maaf, artinya anak-anak yang main belajar gender harus kita support, jangan dipatahkan semangatnya. Bila anak-anak yang gagal atau apapun, pasti akan ada kesempatan-kesempatan lainnya untuk mereka memperbaiki diri, karena proses itu sangat panjang dan sangat memerlukan waktu, tidak bisa instan. Terlebih bermain gamelan Bali itu adalah kekayaan yang spesial untuk anak-anak yang memang apalagi berminat dari kecil. Itu sebuah anugerah, karena tidak semua orang bisa bermain gender, tapi pemain gender bisa dari semua orang. Nah teman-teman, demikian pesan dan kesan dari Bli Andi. Semoga kedepannya kita bisa bareng-bareng melestarikan kesenian alat musik tradisional yang ada di daerah kita yaitu Bali, khususnya dalam bermain gender. Baik, demikian dari Tiang. Sekiranya mohon maaf apabila ada salah kata. Kedepannya semoga kesenian Bali tetap bisa lestari, tetaplah berkarya.
Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Bli. Saya Niputurati Wahyudaneswari sebagai pewawancara, pamit undur diri. Sampai jumpa di vlog berikutnya, teman-teman. Om Santi, Santi, Santi. Dari wawancara tadi, saya memahami bahwa gendar itu bukan hanya sebuah instrumen biasa, tetapi juga adalah simbol keharmonisan dan ketulusan dari budaya Bali. Nah, semoga semangat dari para seniman Bali seperti narasumber tadi itu bisa memotivasi generasi muda sekarang agar tetap melanjutkan dan melestarikan budaya Bali seperti gendar. Sekian vlog kali ini, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.